Itu snacknya sudah dimakan, jangan tegang Pak. Salahnya udah dimakan itu awet amat salahnya. Ada yang nyolek. Nggak ada yang doyan sama kalau sini ya? Durian, doyan. Ketua panitia, durian dong. Ketuanya lu ya. Ya maafin ya kalau ada kayak gini ya Allah, mudah-mudahan berkah. Yang hadir di sini bukan karena pengen goreng, bukan karena pengen kue, tapi semata-mata cinta dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa qudwatana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-ukhwatu wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunaru fihi raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية صدق الله العظيم. Para orang tua, para guru, para asatidah, para alim ulama, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, karena penceramah kita belum ada yang datang. Entah itu macet atau mungkin mampir di posnya masing-masing. Iya. Jadi kita doakan guru-guru kita semuanya biar pada sehat. Amin. Kalau ada guru-guru kita yang masih susah, untuk angkat susahnya. Amin. Kalau ada guru kita yang mungkin lagi kurang sehat, Allah angkat segala penyakitnya. Amin. Semua tujuan dan harapan dari munajat dari guru-guru kita mudah-mudahan semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati sahibul musalla, sesepuh daripada tempat saya ngajar setiap Jumat malam Sabtu, dan ini guru saya, orang tua saya, penasehat saya, pembina saya. Lihat, yang terhormat Al-Fadhilah Al-Ustaz Haji Mudassir Husain. Kita doakan beliau mudah-mudahan beliau panjang umur, murah rezeki, apa yang menjadi doa dan munajat beliau, tujuan beliau mudah-mudahan semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang beliau ini adalah guru saya, penasehat saya, orang tua saya. Lihat. Jadi beliau itu termasuk orang tua, termasuk di antaranya dari beberapa orang tua khususnya di kampung ini. Beliau itu menjadi contoh khususnya buat saya. Artinya apa? Sebuah keikhlasan dari jerih payah, semangat dan istiqomah untuk menuntut ilmu. Dari mulai kakek saya Hadratul Rahim Kiai Haji Abdul Jalil Ibrahim, itu ketika beliau masih mimpin di berbagai majelis ilmu, itu beliau ngaji dengan kaum saya. Kalau saya meninggal digantikan oleh anaknya, orang tua saya Abu Ya Kiai Ubaidillah, pun beliau terusin.
Pas saya sudah mulai agak sedikit-sedikit bisa jadi serap, gantiin orang tua saya, mama-mama saya, dan dilantik di musola tercinta ini Ar-Rahman. Artinya apa? Beliau itu nggak tensin, Pak. Beliau itu nggak malu, nggak izin dengan usia yang mungkin sudah tidak muda lagi, tapi nuntut ilmu, mempelajari ilmu, ngaji dengan orang modalnya bocah kayak saya. Bocah ingusan yang mungkin, ya kalau bahasa kitanya, saya ini masih merah, Pak. Tapi lihat, berangkat dari sebuah nilai keikhlasan dan semangat yang luar biasa. Artinya apa kalau bahasa kitanya? Bodoh amat, orang-orang mau ngatain gua apa kek? Mau dapat sanjungan atau celaan saya tidak peduli. Mau mendapatkan untayan kalimat-kalimat sanjungan yang diarahkan kepada saya tidak peduli. Yang saya peduli adalah tujuan saya apa? Menuntut ilmu. Itu kan yang susah zaman sekarang. Benar nggak kira-kira? Kita melihat gurunya rada miring sedikit, ya udah ogah lagi. Benar nggak kira-kira? Kalau yang melihat ya ini mah usah baru kemarin, pindah aja ke sana. Tapi lihat ini contoh buat saya tidur buat saya. Mudah-mudahan Mushola Ar-Rahman sekaligus beliau menjadi penasehat dari Majelis Ta'lim Ar-Rahman setiap Jumat malam Sabtu, dan beberapa kibar orang tua yang lainnya, ada Bapak Kusino, ada Bapak Mardani, kemudian beberapa para orang tua semuanya. Mudah-mudahan yang orang-orang tua di kampung ini mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah istiqomahkan dalam taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan yang Allah selalu berikan bimbingan istiqomah serta apapun yang mereka terjalani dalam kebaikan, mudah-mudahan mendapatkan nilai dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati sahibul wilayah, Ketua RW 05, guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Khalis Fahari MA, guru kita yang kita hormati Al-Ustaz Haji Agus Suharyo, guru kita yang kita hormati Ustaz Haji Ilyas SE, guru kita yang kita hormati Ustaz Abdul Sahur, pimpinan Mushola Al-Taufik, guru kita yang kita hormati Ustaz Haji Syahran Salam, guru kita yang kita hormati Ustaz Ashari Sahibi SPD, dan juga qori kita yang alhamdulillah beliau berkenan hadir mengisi untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dalam peringatan ihtifal bidzikri nabawi syarif, peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di Mushola Ar-Rahman. Yang terhormat akhi dan aziz Al-Fadilah Ustaz Syamsuddin SPDI, mata'an Allah fituli hayati. Mudah-mudahan beliau Allah berikan kesehatan dan selalu Allah berikan taufik dan hidayahnya dalam syiar dakwah untuk memperjuangkan syiar-syiar Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita sekaligus sahibul wilayah RT 03. Enggak, RT Siwak kan? RT 2. Saya tukar dulu RT 2, RT 3, RT 2. Sahibul wilayah sekaligus pembina Majelis Ta'lim Silaturahim Keluarga Jepara. Ini binaan saya juga. Yang terhormat Al-Ustaz Sobari, yang kita doakan mudah-mudahan beliau selain Allah berikan tanggung jawab untuk mengurus warga, juga mudah-mudahan Allah berikan kesabaran untuk selalu memimpin umat dan masyarakat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya para orang tua, bapak-bapak, itu jadi kagak dikupas ya. Nah, ini bapak-bapak kemarin udah pada makan ya. Jadi ntar nggak usah dibawa lagi ke kuliah. Udah pada makan. Seluruhnya para orang tua ya Allah yang sudah luar biasa. Seluruh jajaran panitia yang baru kali ini lihat dalam sejarah Maulid, seorang guru yang ajar itu jadi ketua panitia Maulid. Coba. Iya. Saya juga bingung itu mikir mananya ada ngomong. Iya, habis saya suruh yang itu, agak berani sambutan katanya. Yang ono agak berani sambutan.
yang ini udah katanya guru. Memang yang nyuruh siapa? Yang nyuruh katanya Ustaz Muda, saya diam, iya udah. Iya, daripada saya kualat. Karena pesan Abu Yahya itu dan Kiai Musi kepada saya, ketika saya dilantik untuk mengajar di musola ini kurang lebih di awal tahun 2015. Artinya sudah mau 10 tahun saya ngajar di sini. Itu pesan saya, pesan Abu Yahya dan para orang tua khususnya mamang saya kayak gitu Musi, itu bilang, pokoknya dulu kalau di musola itu apapun yang menjadi kebijakan, nasihat, pedoman dari Ustaz Mudasir itu harga mati. Itu suara gua, itu pendapat gua. Makanya saat saya itu ditunjuk jadi ketua Maulid, saya geleng-geleng kepala, sekaligus nanya-nanya. Niatnya saya mau marah sama jamaah, tahu-tahu yang nyuruh Ustaz Mudasir, udah saya diam, saya terima. Sami'na wa ata'na. Walaupun saya nggak pernah ikut rapat, nggak pernah ikut bagian proposal, leader proposal, undang jamaah, nggak pernah. Ini yang di belakang saya, abang-abang saya, ada Bang Murodi, ada Bang Junaidi, ada Prato, ada Pak Teguh yang selalu menjadi mentor saya, Pak Rahmat yang menjadi yang nggak backing saya, dan seluruh para orang tua, Bang Ari, Bang Bukhari, Bang Tanzili, semuanya. Ya enggak. Saya ini bukan apa-apa tanpa kalian. Ya enggak. Saya ini bukan merasa menggurui kalian, tidak. Tapi apa? Inilah cinta Allah dan keberkahan kita. Apa? Allah satukan kita dengan kalimat La ilaha illallah. Disinilah kita bersaudara. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyadarkan kita. Ya bani Adam, anta min turab, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bil taqwa. Ya ayuhan nas, kullukum li Adam. Wahai manusia, apapun sukumu, kata Nabi, ketahuilah kalian itu tercipta dari Adam. Kalian tercipta dari Adam, Adam Allah ciptakan dari Adam. Tidak ada yang lebih utama antara Betawi dan Sunda, Sunda dan Jawa, Jawa dan Papua, Madura dan Makassar, kecuali tingkat kualitas ketakwaan kita yang terus kita setia kepada syariat yang Allah sempurnakan ajarannya dan sunnah yang Allah sempurnakan di pundak Nabi besar kita Muhammad. Alhamdulillah. Lihat Pak, inilah kita dikomoditaskan dalam komunitas yang saling mencintai Allah, yang mencintai Rasulullah. Inilah kita dikumpulkan dalam sebuah komunitas dengan merasakan cinta yang kita bangun berangkat karena Allah, ikhlas tulus karena Allah, bukan karena warna, bukan karena warna bendera kita, bukan karena organisasi yang kita bangun, akan tetapi kita disaudarakan dengan Islam kita, Islam yang Allah sempurnakan syariatnya di pundak Nabi besar kita Muhammad. Alhamdulillah. Sengaja saya modelnya kayak ceramah karena penceramah kita belum ada yang datang. Tahu deh, udah deh kalau sudah datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang kepada orang tua saya, engkong saya, guru kita. Kenapa saya manggilnya engkong? Jadi beliau ini Kiai Haji Ahmad Fauzan SHG, beliau itu masih bibi dari umi saya. Tapi pesan beliau satu, kalau di depan orang tua, bapak-bapak khususnya, acara maulid acara akekahan kayak gimana, itu nggak apa-apa katanya manggil engkong. Tapi kalau di depan perempuan, ini saya ingat, boleh ditanya orangnya tuh. Kalau di depan perempuan, apalagi yang nggak usah cakap-cakap, manggil gua abang katanya ya. Manggil gua abang, ya paling tua dikit ya mamang lah. Sampai kok gatal harga diri gua, gitu kan. Bisa gatal katanya pos gua katanya. Terus Buya dengar, mudah-mudahan guru kita Kiai Ahmad Fauzan Allah berikan kesehatan. Sembari nunggu beliau istirahat sebentar, jaga minum, saya ingin menyampaikan satu riwayat dari salah satu sahabat Nabi kita, Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ini pentingnya kita maulid. Pentingnya kita ini datang di berbagai macam acara-acara membentuk maulid Nabi kita. Agar apa? Paling tidak agar kita kenal. Nasihat yang diberikan, untayan mau'izatul hasanah yang diberikan oleh guru-guru kita itu dipakai datang. Kita dalam
Karena kenapa saya bilang? Orang itu satu ketika dan satu saat akan Allah berikan satu ujian dan fitnah di akhir zaman. Apa salah satunya? Itu kata Rasulullah, apa? Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa? Ya. Bagaimana kondisi kalian? Siapa umat Islam? Laki-laki ataupun perempuan? Ya. Apa kata Rasulullah? Bagaimana kondisi kalian di kala satu nanti, kapan, di satu waktu, di akhir zaman, mungkin zaman kita sekarang? Apa kata Rasulullah? Ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Banyak yang nanti umat Islam di akhir zaman itu melihat yang baik, melihat yang ajarannya dari Allah yang disampaikan oleh Rasul, yang disampaikan oleh alim-alim ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, yang baik yang datangnya dari Allah yang disampaikan oleh Nabi, itu banyak orang itu menerimanya aneh, dianggap sebuah yang tidak baik, dianggap sebuah kemungkaran, dan banyak orang untuk memerangi hal tersebut. Nauzubillah min. Dan yang tidak baik, yang munkar, itu dianggap baik, Pak. Perzinahan dianggap baik, orang mabuk dianggap baik, main judi sebagai anak muda-mudi sekarang dianggap baik, bahkan difasilitasi oleh negara. Benar? Ini ngomong sederhana, agak sedikit galak, tapi ini fakta, Pak. Dan di sisi lain ini menjadi ujian yang Allah akan berikan kepada umat akhir zaman. Hingga puncak daripada fitnah tersebut yang gak kenal Rasul dan gak kenal siapa uswah kita, pedoman kita, suri tauladan kita dalam kehidupan dunia, itu dampaknya apa, Pak? Kata Rasulullah, lihat apa? Bihalaftu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. La atihanna fitnatan lahum yasiru al-habibu fiha hayat. Lihat. Bahwa puncak daripada cobaan yang Allah akan berikan kepada umat akhir zaman kelak nanti di satu waktu apa? Di mana orang yang sholat, orang yang ngaji, orang yang bisa baca Al-Quran, orang yang sering istighfar bangun malam melaksanakan tahajud karena ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang sedekah, dia yang istiqomah sholat duha, hatta yasir al-alimu fiha hayran. Fitnah yang paling kejam, cobaan yang paling dahsyat yang akan Allah berikan kepada umat Sayyidina Muhammad adalah saat orang yang bijak saja sudah mulai bingung menentukan arah kemana saya harus menentukan kebenaran. Lihat, Pak, kalau yang bijak saja, Pak, kalau yang kenal masjid saja, Pak, kalau yang doyan ke masjid aja, Pak, dia bingung menentukan kemana, kebenaran ke kiri kah atau ke kanan kah, ulama ini kah atau kiai itu kah. Kalau yang bisa baca Al-Quran saya bingung menentukan kebenaran. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sampai malam hari ini tidak kenal masjid, Pak? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sampai malam hari ini belum bisa melafalkan Al-Quran, Pak? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang belum membangun komunitas yang baik dalam prinsip watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini adalah wadah komponen untuk kita sebagai bentuk perangkat agar kita kenal siapa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasulullah, tidak ada satu di antara kalian yang selamat saat fitnah tersebut Allah berikan kecuali mereka yang berpegang teguh kepada nilai-nilai Al-Quran dan prinsip sunnah yang Allah sempurnakan ajarannya di pundak Nabi besar kita Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir ya Allah berikan kesehatan, Allah berikan istiqomah hadir di majelis ilmu, Allah berikan keberkahan dalam setiap usaha kita, Allah berikan istiqomah dalam setiap amalan baik kita, Allah mudahkan dan Allah entengkan langkah kita untuk selalu bergelut kepada nilai-nilai kebaikan dan standar al-akhlak dan syariat yang Allah sempurnakan dalam Al-Quran dan ajarannya yang Allah sempurnakan di pundak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi saya mengucapkan kepada seluruh para orang tua, tamu undangan, para alim ulama, para hujat, bapak-bapak, abang-abang ya Allah, jazakumullah khairan katsiran ahsanal jazaa. Terima kasih banyak sudah datang di kediaman kami dalam peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan sepulangnya kita dari acara Maulid ini dalam keadaan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada Allah wa iyyakum, yang benar datang dari Allah, yang salah, yang khilaf dan tidak benar, yang masih bodoh datang dari al-fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.